Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1282-1284. Waktu berlalu begitu saja. Sudah setengah bulan sejak reruntuhan kuno Dongjiang dibuka. Di tengah dunia luar, Penatua Sue membawa generasi muda Paviliun Yuan Xiao ke gunung untuk berlatih. Pegunungan ini adalah tempat di mana Master Lama Paviliun Yun Xiao mendengarkan Tao. Di dalamnya terdapat Taoisme yang kuat. Bahkan ada Master Formasi dari Paviliun Yun Xiao yang mengatur banyak formasi di sini. Sekarang Paviliun Yun Xiao dan Daoyuan Sekte tersebut bergabung menjadi Paviliun Yuan Xiao, dan ini pertama kalinya saya ke sini. Saya membawa Anda ke sini hari ini karena saya berharap Anda dapat mengabdikan diri untuk berkultivasi di sini dan mencapai pencerahan di masa depan. Kata Penatua Sue. Di belakangnya, para murid muda segera mengangguk. Namun ketika dia sampai di gunung ini, gelombang kekuatan tiba-tiba meledak. Penatua Sue tampak sedikit terkejut. Apakah ada orang di gunung ini? Dan kekuatan ini jelas bagus. Desir, desir, desir. Saat berikutnya, sosok tiba-tiba muncul satu demi satu. Mereka mengenakan pakaian seragam, dan ada kata, Zhou, di hati. Orang-orang dari keluarga Zhou. Penatua Sue segera mengenalinya. Di mana kalian semut? Keluar dari sini. Menatap Penatua Sue dan yang lainnya, salah satu pembudidaya keluarga Zhou segera berteriak, dengan sedikit ketidaksabaran dalam suaranya, tetapi lebih menghina. Kata-kata yang mulia terlalu berlebihan, dan ini adalah wilayah Paviliun Yuan Xiao saya, kata Penatua Sue. Saya belum pernah mendengar apa itu Paviliun Yuan Xiao, kata Zhou Tong, seorang kultivator dari keluarga Zhou. Kamu, meskipun keluarga Zhou tidak lemah di wilayah tengah ini, jangan terlalu sering menindas orang lain. Gunung ini selalu berada di bawah kendali Paviliun Yun Xiao dan merupakan wilayah Paviliun Yun Xiao. Sekarang Paviliun Yun Xiao dan Sekte Daoyuan digabungkan untuk membentuk Paviliun Yuan Xiao. Tempat ini secara alami adalah milik Paviliun Yuan Xiao. Penatua Sue tampak kental. Oh, ternyata kalian adalah orang-orang dari Paviliun Yun Xiao, tapi seperti yang kalian katakan, Paviliun Yun Xiao telah dihancurkan, jadi wajar saja ini adalah tanah tanpa pemilik. Zhou Tong mendengus dingin. Tanah tanpa pemilik. Kapan Paviliun Yun Xiao saya musnah? Izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Mulai sekarang, tempat ini milik keluarga Zhou saya. Jika Anda tidak keluar, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, teriak Zhou Tong, suaranya mengejutkan semua orang. Apakah keluarga Zhou benar-benar mendominasi? Paviliun Yuan Xiao dan Tiandian kami sekarang berasal dari sekte yang sama. Jika Anda menghina Paviliun Yuan Xiao saya, itu sama dengan menghina Tiandian. Penatua Sue tidak punya pilihan selain mengatakan ini. Gunung ini merupakan warisan nenek moyang kita. Dia tidak berani kehilangan 1 inci pun tanahnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertatap muka dengan tablet spiritual leluhur? Tiandian adalah kekuatan yang didirikan oleh Lin Yan dan sekelompok orang desa. Lalu bagaimana? Bahkan jika mereka datang, mereka harus menyerahkan wilayah yang disukai keluarga Zhou saya, dan Lin Yan adalah sampah yang dikurung oleh belenggu surga. Apakah kamu malu menyebut orang ini? Zhou Tong mencibir dengan dingin. Praktisi keluarga Zhou di belakangnya juga tertawa. Jika Lin Yan dan yang lainnya benar-benar ada di sini dan bertemu dengan sesepuh Zhou Tong, mereka mungkin akan sangat ketakutan hingga mengompol, bukan?
Saya pikir mereka akan berlutut di depan sesepuh kita dan memohon agar Penatua Zhou Tong menerimanya gunung ini. Dia hanya sampah tanpa latar belakang apapun, dan kamu masih ingin menggunakan dia untuk menekan Zhou Tong kita yang lebih tua. Suara-suara terdengar, untuk paviliun Yuan Xiao, Tiandian dan Lin Yan, tidak ada rasa hormat sama sekali. Hal ini membuat Penatua Sue dan para murid muda sangat marah. Apa, kamu masih tidak mau keluar? Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi. Zhou Tong memandang Penatua Sue dan yang lainnya, lalu berteriak dengan marah, dan segera meledakkan kekuatan spiritualnya dan langsung menghancurkannya. Wajah yang lain berwarna biru dan ungu, dan mereka tidak tahan. Kepulan. Semua orang di paviliun Yuan Xiao memuntahkan darah satu demi satu dan menderita luka serius. Keluar, jangan datang ke sini, jika tidak, aku akan membunuhmu lain kali, kata Zhou Tong, dan kemudian dia mengusir Penatua Sue dan yang lainnya seperti anjing. Tidak hanya keluarga Zhou, tetapi juga beberapa kekuatan langsung mencaplok bekas wilayah Sekte Dao Yuan dan paviliun Yun Xiao. Saat ini, klan monster dan klan iblis berkembang pesat, menjarah banyak wilayah. Banyak kekuatan yang tidak mampu bersaing dengan monster dan iblis, dan hanya dapat fokus pada beberapa sekte lemah yang menghargai tanah. Selama periode waktu ini, banyak sekte manusia telah dimusnahkan. Dan dalam situasi ini, banyak kekuatan juga mengarahkan perhatian mereka ke paviliun Yuan Xiao. Ketika energi spiritual belum pulih, paviliun Yun Xiao dan Sekte Dao Yuan adalah dua sekte Dao yang sangat kuat, memiliki banyak harta dengan kekuatan spiritual yang kaya. Sebagian besar orang di Tiandian pergi ke reruntuhan kuno. Terlebih lagi, meskipun orang-orang ini masih ada, lalu kenapa? Mereka yang merampok tanah berharga ini semuanya berasal dari Sekte Nirvana. Aduh! Di paviliun Yuan Xiao, Penatua Sue menengadah ke langit dan menghela nafas. Saya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekuatan itu membelah bekas wilayah paviliun Yun Xiao dan Sekte Dao Yuan sedikit demi sedikit. Saat ini di reruntuhan kuno, Lin Yan tidak menyadari semua ini. Saat matanya terfokus, seberkas cahaya bersinar, membuat wajahnya terlihat sedikit lebih serius. Ledakan. Setelah beberapa hari, pedang kuno Taixuan akhirnya menyelesaikan transformasinya, dan aura luas menyebar, mengandung energi kehidupan dan bahkan energi kematian. Ledakan. Tiba-tiba, guntur menderu dari langit dan langsung jatuh, memusnahkan istana di sini. Lin Yan juga mundur. Ini adalah bencana yang dialami pedang kuno Taixuan, dan dia tidak dapat mengambil tindakan. Apa yang terjadi? Gerakan semacam ini juga menarik perhatian Lei Su. Dia segera menghampiri dan berkata dengan heran, dari mana asal-usul pedang ini? Setelah bertahun-tahun, roh pedang sebenarnya sangat kuat. Apakah ini akan menjadi senjata setengah langkah hidup dan mati? Sebelumnya, pedang kuno Taixuan hanyalah pedang nirwana kelas 1. Itu menyerap kekuatan akar energi pedang dan menjadi pedang nirwana kelas 3. Sekarang, di bawah energi pedang itu, dia telah menjadi senjata setengah langkah hidup dan mati. Bahkan Lei Su pun takjub. Lin Yan melihat pedang Taixuan kuno yang telah dibaptis dengan hukuman surga, dan berpikir dalam hatinya. Lin Chaoshan mengatakan bahwa pedang ini tidak lengkap. Tetapi meskipun itu adalah pedang yang patah, tetap saja demikian. Kalau sudah selesai, saya khawatir benar-benar mampu menghancurkan dunia. Ledakan. Guntur langit masih menderu-deru, dan jika itu adalah harta karun biasa, pasti akan hancur. Di dunia ini,
sangat sulit untuk menempa senjata setengah langkah hidup dan mati. Senjata tersebut harus tahan terhadap kerusakan akibat hukuman surga. Bahkan praktisi yang kuat pun tidak dapat menjamin bahwa setiap harta yang mereka lemparkan dapat mencapai tingkat senjata setengah langkah tentang hidup dan mati. Bagaimanapun situasinya, tidak ada yang bisa menjaminnya di bawah hukuman surga. Tetapi pada saat ini, pedang kuno Taixuan, menghadapi hukuman surga, benar-benar mengeluarkan suara nyaring, dan energi pedang meraung, memancarkan energi kuno. Bahkan ada sedikit keagungan yang kuat dalam melawan hukuman surgawi ini. Mungkinkah, melihat pemandangan ini, Lei Su memikirkan sebuah legenda. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Dia juga mendengar legenda itu. Tetapi jika pedang ini dikaitkan dengan legenda itu, pedang ini sebenarnya adalah pedang pertama sepanjang masa. Akhirnya, pedang kuno Taixuan selamat dari hukuman surgawi. Pada saat ini, pedang kuno ini menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Aura semacam ini terlihat meremehkan dunia. Dentang. Bahkan ketika energi pedangnya terungkap, dunia dipenuhi dengan pembunuhan yang serius. Berdengung. Kemudian Lin Yan memasukkan pedangnya ke dalam Wuji Xuanyu. Dengan pedang ini, ketika Lin Yan bertarung, dia akan tetap bisa bertarung bahkan jika dia bertemu dengan beberapa praktisi yang jauh lebih kuat darinya. Kemudian Lin Yan juga pergi, tetapi ketika dia melihat ke arah Wan Juetian, dia sedikit terkejut. Selama periode waktu ini, Wan Juetian telah berubah. Bahkan Lei Su menjatuhkan guntur dan kilat untuk meredam tubuh Wan Juetian, membiarkan Wan Juetian melakukannya. Temperamennya benar-benar berbeda. Melihat hal ini, nampaknya kita tidak jauh dari alam nirwana yang sebenarnya. Lin Yan juga sangat senang. Di atas reruntuhan kuno dan kuburan hidup dan mati, terjadi keributan di sini. Jian Lao dan Si Zanyuan berada dalam kekacauan akhir-akhir ini. Beberapa orang kuat menyerang mereka tanpa pandang bulu, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Sialan, jika aku mengetahui siapa yang menyamar sebagai kita, aku akan membunuhnya, kata Jian Lao, dengan kemarahan yang dalam di matanya. Sayangnya apapun yang dia katakan, kekuatan lain tidak mempercayainya. Pada saat itu, wajah Lin Yan dan Si Liu ditutupi dengan kekuatan spiritual, dan yang lain juga tidak mengetahuinya. Semua praktisi merasa bahwa Si Zanyuan mengambil energi pedang dan menolak mengakuinya saat ini karena dia ingin mencuri energi pedang sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Si Zanyuan tampak kaget dan melihat ke kejauhan. Ada sederet kata yang dia tinggalkan. Tapi saat ini, itu terhapus oleh kekuatan yang kuat. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Lin Yan muncul. Hanya saja meskipun Lin Yan muncul, menurut kekuatannya, dia tidak bisa menghapus kata-kata yang kutinggalkan. Kata Si Zanyuan. Di matanya, Lin Yan hanyalah seorang kultivator di puncak ke-10 tingkat pencerahan. Itu saja. Bagaimana cara membandingkannya dengan diri Anda sendiri? Itu seharusnya dilakukan oleh penggarap perlombaan batu di sebelahnya, kata Jian Lao. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan memadat. Dia menghapus kata-kata itu dengan tangannya sendiri, dan berkata dengan ekspresi dingin di sudut mulutnya, kata ini sudah ada sejak lama. Tampaknya keluarga Si tidak dalam masalah. Si Zanyuan ini sebenarnya berani melakukannya memprovokasi saya. Hah! Pada saat ini, liontin giok Lin Yan bersinar dengan seberkas cahaya. Sesuatu terjadi di istana surgawi. Mata Lin Yan tiba-tiba memadat. Harta karun yang dicari keluarga Fang adalah energi pedang.
Sekarang setelah kita mendapatkannya, kita tidak akan lagi tinggal di reruntuhan kuno ini, pikir Lin Yan dalam hati, lalu memandang si Liu, Lei Su, Wan Juetian bilang dia akan berangkat dari sini lebih awal. Pergi lebih awal, sekarang kamu sudah memutuskan, lalu pergi. Ada banyak warisan di sini. Aku harus membawa Wan Boy untuk merebut 1 atau 2 warisan. Adapun si Liu, Lin Yan memintanya untuk tinggal di reruntuhan kuno ini untuk melindungi Mu Zan, Wan Juetian dan lainnya. Bagaimanapun, kekuatannya telah mencapai nirwana tingkat ke-8, dan dia memiliki karunia batu alam. Dia hampir tak terkalahkan di reruntuhan kuno ini. Bersamanya, dia tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan keluarga Fang, Istana Yaoxuan, setan sekte api dan kekuatan lainnya. Lin Yan awalnya ingin tinggal di reruntuhan kuno ini untuk sementara waktu, tapi sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan selain pergi. Memanggil. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak dan menuju dunia luar. Kini, di dunia luar sedang terjadi gejolak. Terlalu banyak kekuatan yang memperebutkan wilayah. Khususnya bagi praktisi di Zhongjiang, pertempuran terjadi hampir setiap hari. Monster dan iblis menempati 1/5 wilayah, dan area terpenting pada dasarnya berada di perbatasan tengah. Hal ini membuat banyak kekuatan tidak punya tujuan, dan juga menyebabkan persaingan antar ras manusia. Tapi Paviliun Yuan Xiao sangat menyedihkan. Selama periode ini, banyak orang di Paviliun Yuan Xiao terluka. Bahkan jika orang-orang dari Tiandian datang, itu tidak ada gunanya. Lawannya bukanlah alam pencerahan, melainkan seorang praktisi sejati alam nirwana. Pada saat ini, di Aula Loteng Paviliun Yuan Xiao, Penatua Sue sedang duduk di atas, tetapi ada kemarahan di matanya. Pak Tua Sue, jika kamu masih keras kepala, maka kami harus mengambilnya dengan paksa. Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam. Kamu, keluarga Zhou, benar-benar serakah. Kamu telah mengambil begitu banyak wilayah dariku, Paviliun Yuan Xiao, dan kamu masih belum puas. Kata Penatua Sue, tetapi dia terbatuk-batuk saat berbicara, dan mata merah keluar dari matanya mulut. Selama periode ini, dia terluka beberapa kali, dan sekarang dia duduk di sini, bertahan dengan kuat. Keluarga Zhou saya lebih kuat dan memiliki lebih banyak orang jenius. Mereka adalah harapan untuk masa depan umat manusia kita. Ini juga membuat keluarga Zhou saya memikul lebih banyak tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab, semakin banyak wilayah yang kita miliki. Paviliun Yuan Xiao seperti ini tidak ada gunanya meminta begitu banyak wilayah karena Anda lemah, jadi lebih baik berikan kepada kami, lanjut penggarap dari keluarga Zhou. Kamu, Penatua Sue mengertakkan gigi. Ini omong kosong. Bagaimana masa depan umat manusia dan apa tanggung jawabnya? Ini seperti lelucon. Selain keluarga Zhou, tidak ada yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu ketika mencoba merebut wilayah. Feri Yun Xiao adalah tanah leluhur Paviliun Yun Xiao, tempat semua master Paviliun Yun Xiao sebelumnya dimakamkan. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan memberikan tempat ini kepada Anda. Sepertinya kamu benar-benar ingin minum anggur sebagai hukuman daripada bersulang. Jika itu masalahnya, maka kita tunggu dan lihat saja. Kultivator keluarga Zhou berkata dengan bangga. Ledakan. Faktanya, kekuatan spiritual mereka meledak saat ini. Apa yang akan kamu lakukan? Penatua Sue segera berteriak. Sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda pelajaran sehingga Anda dapat membuka mata di masa depan dan mengetahui bahwa orang-orang dari keluarga Zhou saya tidak boleh diganggu.
Bukankah Anda mengandalkan dukungan Tiandian sekarang? Anda akan terluka seseorang dari Tiandian hari ini, kata kultivator itu. Mendengar ini, di aula utama, ekspresi beberapa penggarap di Istana Surgawi tiba-tiba memadat, memperlihatkan tampilan yang bermartabat. Hanya saja di bawah kekuatan spiritual alam nirwana lawan, kekuatan mereka tidak cukup sama sekali, dan mereka menahan tekanan kuat dalam sekejap. Apakah kamu benar-benar akan mengusir paviliun Tiandian dan Yuan Xiao? Kata Penatua Sue saat ini, matanya merah. Pak Tua Sue, saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang pintar dan harus mengetahui konsekuensi menjadi musuh keluarga Zhou saya. Selama bertahun-tahun, meskipun keluarga Zhou saya berada di Zhongjiang, saya belum pernah menginjakkan kaki di kota Zhongling. Tapi kali ini, keluarga Zhou saya ingin memasuki kota Zhongling. Karena saya telah memilih Anda, sebaiknya Anda tidak menghentikan saya. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Selain itu, saya bisa memberi Anda pilihan hari ini. Jika ini yang dilakukan paviliun Yuan Xiao terhadap keluarga Zhou kami, saya menundukkan kepala dan menyerahkan semua harta dengan kedua tangan, dan saya, keluarga Zhou, mungkin dapat membiarkan Anda hidup dalam damai dan aman. Itu kultivator dari keluarga Zhou berkata dengan dingin. Bagaimana jika kamu menolak? Saat ini, sebuah suara datang dari luar aula. Tidak mau. Penggarap keluarga Zhou segera mendengus dingin, dan kemudian berkata, jika Anda tidak setuju, Anda akan mati. Tidak hanya dia, tetapi penggarap keluarga Zhou lainnya juga memiliki niat membunuh yang dingin. Tetapi ketika mereka menoleh untuk melihat orang yang berdiri di pintu aula, ekspresi mereka sedikit berubah. Namun perubahan ini hanyalah sebuah petunjuk. Tuan Istana. Pada saat ini, praktisi dari paviliun Tiandian dan Yuan Xiao tiba-tiba berbicara. Bahkan Penatua Sue menghela nafas lega. Tampaknya selama Lin Yan ada, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia selesaikan. Lin Yan, kamu benar-benar keluar dari reruntuhan kuno. Menatap Lin Yan, kultivator keluarga Zhou telah kehilangan sebagian kesombongannya. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yan yang baru saja berbicara. Namun, meski begitu, mereka juga menatap Lin Yan. Selama bertahun-tahun, ada banyak musuh Tiandian, dan hampir semuanya mengatakan bahwa Tiandian akan mati. Akibatnya, Tiandian masih ada, tetapi mereka telah pergi. Keluarga dan juga tersenyum, tapi senyuman ini membuat praktisi keluarga Zhou merasa sangat kedinginan. Sepertinya ini bukan aula sama sekali, melainkan gua es. Mereka benar-benar tidak menyangka niat membunuh Lin Yan begitu dingin dan dingin. Tapi mereka mewakili keluarga Zhou. Keluarga Zhou saya tidak sebanding dengan kekuatan di Gunung Xuanbeidao. Lin Yan, saya peringatkan Anda, jika Anda terus melakukan ini kali ini, akhirnya akan sangat menyedihkan. Kultivator keluarga Zhou berbicara lagi, meskipun menghadapi Lin Yan, mereka pun mengungkapkan ancaman ini. Benarkah? Tanda tanya petik 2. Lin Yan berkata, lalu melihat ke arah para penggarap di sekitar paviliun Tiandian dan Yuan Xiao, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke penggarap keluarga Zhou lagi. Apakah kamu melukai mereka? Berani menyerang saya? Tanya praktisi dari keluarga Zhou. Sepertinya berita dari rumah lelang reruntuhan kuno Dongjiang belum sampai di sini. Lin Yan mendengus dingin, dan segera meledak dengan kekuatan spiritual, tetapi dia tidak menunjukkan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. Untuk menghadapi tahun-tahun ini, tidak perlu menunjukkan kekuatan terlalu besar. Berita dari rumah lelang. Para praktisi keluarga Zhou tercengang.
Tapi Lin Yan tidak memberi mereka banyak waktu untuk berpikir, karena sosok itu sudah ada di depan mereka. Lin Yan, apakah kamu berani mengambil tindakan terhadap kami? Merasakan momentum ini, ekspresi kultivator Nirvana satu putaran dari keluarga Zhou berubah drastis. Bang bang bang. Lin Yan memadatkan energinya seperti pisau dan mendarat tepat di lengan kanan para pembudidaya ini. Di bawah kekuatan seperti itu, lengan kanan para pembudidaya keluarga Zhou ini semuanya terpotong, dan darah menetes, tetapi tidak jatuh ke tanah. Paviliun Yuan Xiao adalah tempat yang damai. Kita tidak boleh membiarkan darahmu menodai tempat ini. Lin Yan berbicara, dan api langit yang melahap roh meraung, langsung membakar darah dan lengan kanannya menjadi abu. Hal ini membuat praktisi keluarga Zhou merasa semakin putus asa ketika mereka menderita. Jika lengan kanannya masih ada, mereka mungkin dapat memulihkannya dengan meminum bahan obat yang berharga. Namun kini, harapan itu pupus total. Lin Yan, kamu menjadi musuh keluarga Zhouku. Kultivator Nirwana generasi pertama dari keluarga Zhou berteriak dengan marah. Jadi bagaimana jika kami adalah musuh keluarga Zhoumu? Lin Yan berbicara lagi. Mendengar ini, Zhou mata praktisi itu tiba-tiba melebar, dan rasa tidak percaya yang mendalam muncul di matanya. Lin Yan sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah ini berarti kamu tidak ingin hidup? Hari ini, saya menahan Anda di sini karena saya ingin Anda membawakan sesuatu untuk keluarga Zhou. Sekarang setelah saya kembali, saya secara umum sudah tahu apa yang terjadi di sini. Keluarga Zhou Anda telah merebut banyak wilayah Paviliun Yuan Xiao, bukan? Dalam 3 hari, yang terbaik adalah menyerahkannya dan mengaku, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, kata Lin Yan. Ketika suara itu turun, praktisi keluarga Zhou sepertinya telah mendengar kata-kata yang paling luar biasa di dunia. Lin Yan adalah seorang kultivator di puncak pencerahan tingkat ke-10. Beraninya kamu mengancam keluarga Zhou. Apakah ini gila? Ayo pergi. Saat ini, praktisi keluarga Zhou tidak lagi tinggal di sini. Desir, desir, desir. Saat berikutnya, orang-orang ini pergi. Tuan Istana, kamu dalam masalah kali ini. Pada saat ini, Penatua Sue menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan rasa ngeri di dalam hatinya. Yang dia harapkan adalah Lin Yan akan muncul di sini dan menenangkan orang-orang ini terlebih dahulu. Mereka tidak menyangka Lin Yan akan menyakiti mereka jika mereka tidak setuju. Penatua Sue, apa penyebab bencana ini? Keluarga Zhou ini tidak mudah untuk diganggu. Mereka memiliki banyak praktisi nirwana. Selama bertahun-tahun, keluarga Zhou telah berkembang sangat pesat. Sekarang mereka ingin memasuki kota Zhongling, itu berarti kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Kami tidak bisa memprovokasi mereka. Bangunlah, kata Penatua Sue, tidak mampu menyinggung perasaannya. Lin Yan tersenyum tipis. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak mampu dia sakiti? Aduh. Penatua Sue juga menghela nafas ketika dia melihat Lin Yan bahkan tidak menyadari bencana yang akan datang. Dia juga tahu bahwa Lin Yan hanya berada di puncak pencerahan tingkat ke-10. Jika kekuatan Lin Yan berada di tingkat nirwana, itu akan baik-baik saja. Setidaknya Lin Yan masih jenius tentang membunuh semua orang. Tapi ranah Lin Yan tidak bisa ditingkatkan, dia hanya bisa bertahan di ranah ini. Inilah salah satu alasan mengapa Penatua Sue tidak ingin menyinggung keluarga Zhou. Dia ingin memerintahkan agar berita di sini diblokir, tetapi para penggarap dari keluarga Zhou pergi dengan tangan patah, dan berita itu segera menyebar ke segala arah.
Apa? Lin Yan memotong lengan seorang kultivator keluarga Zhou di depan umum di paviliun Yun Xiao. Orang ini juga mengatakan bahwa dia ingin keluarga Zhou mengembalikan tanah harta karun yang dicuri. Apakah dia gila? Seseorang di alam spiritual, orang gila punya modal untuk menjadi sombong, tapi sekarang, suara-suara terdengar. Pada saat ini, beberapa kekuatan sekte berkumpul, dan ekspresi mereka terkejut. Lin Yan ini sangat bingung. Kata pemimpin salah satu sekte, matanya penuh kebencian terhadap Lin Yan. Tuan, tolong katakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya, kita semua adalah sekte di bawah perlindungan paviliun Yuan Xiao, apa yang bisa kita lakukan? Sekte Fuzhou memerintahkan pemimpin sekte untuk berbicara. Ketika paviliun Yun Xiao dan sekte Daoyuan kuat, kami memang sekte di bawah perlindungan mereka, tetapi sekarang berbeda. Sekarang kami adalah paviliun Yuan Xiao. Oleh karena itu, karena penambahan Tiandian, kekuatan paviliun Yuan Xiao juga menjadi kurang kuat. Kami lemah, tetapi sekte kami telah berkinerja baik selama bertahun-tahun. Jika kami berdiri di kamp yang sama dengan paviliun Yuan Xiao lagi saat ini, kami pasti akan dibenci oleh keluarga Zhou. Kamu harusnya tahu hasilnya, kan? Pemimpin sekte Hua dari sekte Huagu berkata. Mendengar ini, semua orang terdiam. Keluarga Zhou baru saja memasuki kota Zhongling. Yang mereka inginkan adalah kekuatan. Jika Lin Yan mempermalukan mereka seperti ini, mereka pasti akan membunuh semua orang. Jika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda, saya punya cara. Pemimpin memerintahkan dia berbicara. Titik.